Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Harapan saya dan juga harapan dari semua penatua di GKI Kosambi Baru, keadaan saudara semua ada dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk sejenak bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Lalu kita akan bersama pada hari ini membaca firman Tuhan dari Matius 9 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, saya mengajak kita masing-masing membayangkan bagaimana rasanya ketika suatu saat saudara dan saya menderita suatu penyakit yang sudah 12 tahun harus kita alami. Kita sudah berobat ke sana kemari, kita sudah minum obat, bermacam-macam obat kita minum, berbagai macam upaya kita sudah usahakan, namun kita tidak kunjung sembuh juga. Mungkin saja kondisi tersebut membuat kita sebagai manusia menjadi putus asa, dan mungkin pada akhirnya membuat kita menjadi kecewa serta marah kepada Allah karena kita pada akhirnya mempunyai pendapat bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, sehingga Tuhan tidak memberi kesembuhan kepada saya. Namun pada saat ini dalam firman Allah yang kita baca bersama dalam Matius 9 ayat 18 tadi sampai dengan ayatnya yang ke-22, tapi tadi kita membaca dari ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Di situ kita berjumpa dengan seorang perempuan yang disaksikan, dikatakan sudah 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Dia sudah minum berbagai macam obat, sudah pergi ke banyak orang untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi rupa-rupanya dia tidak juga kunjung sembuh. Namun saudara, firman Allah menyaksikan hal itu tidak membuat perempuan itu putus asa, apalagi sampai dia marah lalu kecewa pada Allah. Namun pada saat ini justru kita melihat suatu hal yang baik, yaitu perempuan itu tetap berpengharapan, tetap punya keyakinan, tetap beriman bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dia asal ia jamah ujung jubahnya saja. Dan setelah perempuan itu dengan harapan dan keyakinan yang penuh, ia pada akhirnya berhasil memegang ujung jubah Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan itu mendapat kesembuhan. Saudara yang terkasih, pada saat ini marilah kita belajar dari perempuan dalam bacaan kita hari ini. Ingatlah, seberat apapun persoalan kehidupan yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami bersama pada saat ini, betapapun pada saat ini kita seringkali merasa takut dan cemas dengan terus bertambahnya mereka yang positif terkena COVID-19, dengan terus bertambahnya jumlah mereka yang meregang nyawa karena virus COVID-19. Walau pada saat ini kehidupan yang harus kita jalani bukanlah kehidupan yang normal seperti biasanya, namun marilah
kita tetap beriman dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan, dengan kita terus mau mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, maka saudara, yakinlah kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh perempuan tadi, yaitu ketika saudara dan saya mau mendekat kepada Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita untuk kita dimampukan melampaui kondisi dan situasi saat ini. Saudara, pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat berjuang bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Selamat berjuang di dalam kehidupan ini untuk kita terus beriman kepada Allah apapun yang harus kita hadapi saat ini. Yakinlah ketika kita beriman sungguh kepada Allah, maka kita tidak akan dikecewakannya. Selamat beraktivitas, selamat terus belajar untuk terus hidup beriman kepada Allah, untuk terus menaruh pengharapan kepada Allah. Yakin dan percayalah, ketika saudara dan saya mau terus hidup berpengharapan kepada Tuhan, mau terus hidup dekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon
pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku.